terjalinnya persaudaraan antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansor. Secara umum, Islam menyatakan seluruh kaum muslimin adalah bersaudara, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, Surat Al-Hujurat, ayat 10, yang artinya, sesungguhnya, orang-orang mukmin adalah bersaudara. Konsekuensi dari persaudaraan itu, maka Islam mewajibkan kepada umatnya untuk saling tolong-menolong dalam al-haq. Namun yang menjadi fokus pembicaraan kita kali ini, bukan persaudaraan yang bersifat umum ini, tetapi persaudaraan yang bersifat khusus antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansor. Persaudaraan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor yang dideklarasikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki konsekuensi lebih khusus bila dibandingkan dengan persaudaraan yang bersifat umum. Sebagaimana diketahui, saat kaum Muhajirin berhijrah ke Madinah, tidak membawa seluruh harta. Sebagian besar harta mereka ditinggal di Mekah, padahal mereka akan menetap di Madinah. Ini jelas menjadi problem bagi mereka di tempat yang baru, terlebih lagi kondisi Madinah yang subur sangat berbeda dengan kondisi Mekah yang gersang. Keahlian mereka berdagang di Mekah berbeda dengan mayoritas penduduk Madinah yang bertani. Tak pelak, perbedaan kebiasaan ini menimbulkan permasalahan baru bagi kaum Muhajirin, baik menyangkut ekonomi, sosial kemasyarakatan, dan juga kesehatan. As-Siratun Nabawiyah As-Sahihah. Mereka harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Sementara itu, pada saat yang sama, harus mencari penghidupan, padahal kaum Muhajirin tidak memiliki modal. Demikian problem yang dihadapi kaum Muhajirin di daerah baru. Melihat kondisi kaum Muhajirin dengan landasan kekuatan persaudaraan, maka kaum Ansor tak membiarkan saudaranya dalam kesusahan. Kaum Ansor dengan pengorbanannya secara total dan sepenuh hati membantu mengentaskan kesusahan yang dihadapi kaum Muhajirin. Pengorbanan kaum Ansor yang mengagumkan ini diabadikan di dalam Al-Quran, Surat Al-Hasyr ayat 9, yang artinya, dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, yakni kaum Ansor, sebelum kedatangan mereka kaum Muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, orang-orang Muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Berkaitan dengan ayat di atas, terdapat sebuah kisah yang sangat masyhur yang melatar belakangi turunnya ayat 9 surat Al-Hasyr. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, ada seorang yang mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan lapar. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim utusan ke para istri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Para istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kami tidak memiliki apapun kecuali air. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapakah di antara kalian yang ingin menjamu orang ini? Salah seorang kaum Ansor berseru, saya. Lalu orang Ansor ini membawa lelaki tadi ke rumah istrinya, dan ia berkata, muliakanlah tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Istrinya menjawab, kami tidak memiliki apapun kecuali jatah makanan untuk anak-anak. Orang Ansor itu berkata, siapkanlah makanan itu, nyalakanlah lampu, dan tidurkanlah anak-anak kalau mereka minta makan malam. Kemudian, wanita itu pun menyiapkan makanan, menyalakan lampu, dan menidurkan anak-anaknya. Dia lalu bangkit, seakan hendak memperbaiki lampu dan memadamkannya. Kedua suami istri ini memperlihatkan seakan-akan mereka sedang makan. Setelah itu mereka tidur dalam keadaan lapar. Keesokan harinya, sang suami datang menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malam ini Allah tertawa atau ta'ajub dengan perilaku kalian berdua. Lalu Allah Ta'ala menurunkan ayatnya yang artinya, dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran, Surat Al-Hasyr, ayat 9. Hadis riwayat Bukhari. Bagaimanapun, pengorbanan dan keikhlasan kaum Ansor membantu saudaranya, namun permasalahan kaum Muhajirin ini tetap harus mendapatkan penyelesaian.
agar mereka tidak merasa sebagai benalu bagi kaum Ansor. Disinilah tampak nyata pandangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang cerdas dan bijaksana. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansor. Peristiwa ini, sebagaimana disebutkan dalam banyak riwayat, terjadi pada tahun pertama Hijriyah. Tempat deklarasi persaudaraan ini, sebagian ulama mengatakan di rumah Anas bin Malik. Ucapan ini disampaikan sendiri oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Al-Fath dan Muslim. Lihat As-Sirah An-Nabawiyah fi Daw'il Masadiril Asliyah. Dan sebagian yang lain mengatakan di masjid. Ucapan ini dibawakan oleh Abu Sa'id dalam Syaraful Mustafa, sebagaimana juga disebutkan Ibnu Hajar dalam Al-Fath. Dr. Akram Diya Al-Omari mengatakan, nampaknya, wallahu a'lam, antara pendapat-pendapat ini tidak saling bertentangan, karena persaudaraan itu tidak tuntas hanya dalam sekali pertemuan. Namun tergantung dengan kedatangan orang yang baru masuk Islam dan yang baru tiba di Madinah. Riwayat yang terdapat dalam kitab Sahih didahulukan dari yang lainnya. Teks hadis riwayat Muslim mengisyaratkan, awal deklarasi dilakukan di rumah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Lihat As-Siratun Nabawiyah fi Daw'il Masadiril Asliyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan mereka berdua, satu dari Ansor dan satu lagi dari Muhajirin. Ibnu Sa'ad dengan sanad dari syekhnya Al-Waqidi rahimahullah menyebutkan, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan antara sebagian kaum Muhajirin dengan sebagian lainnya, dan mempersaudarakan antara kaum Ansor dengan kaum Muhajirin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan mereka dalam al-haq agar saling menolong, saling mewarisi setelah saudaranya wafat. Saat deklarasi itu, jumlah mereka 90 orang, terdiri dari 45 kaum Ansor dan 45 kaum Muhajirin. Ada juga yang mengatakan 100, masing-masing 50 orang. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika kaum Muhajirin baru tiba di Madinah, kaum Muhajirin bisa mewarisi kaum Ansor karena persaudaraan yang telah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan Dzawil Arham, kerabat yang bukan ahli waris, tidak. Di antara contoh praktis buah dari persaudaraan yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kisah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dengan Sa'ad bin Rabi radhiyallahu anhu. Sa'ad radhiyallahu anhu berkata kepada Abdurrahman radhiyallahu anhu, aku adalah kaum Ansor yang paling banyak harta. Aku akan membagi hartaku setengah untukmu. Pilihlah di antara istriku yang kau inginkan, dan aku akan menceraikannya untukmu. Jika selesai masa iddahnya, engkau bisa menikahinya. Mendengar pernyataan saudaranya itu, Abdurrahman radhiyallahu anhu menjawab, aku tidak membutuhkan hal itu. Adakah pasar di sekitar sini tempat berjual beli? Lalu Sa'ad radhiyallahu anhu menunjukkan pasar Qainuqa. Mulai saat itu, Abdurrahman radhiyallahu anhu sering pergi ke pasar untuk berniaga, sampai akhirnya ia berkecukupan dan tidak memerlukan lagi bantuan dari saudaranya. Hadis ini selengkapnya bisa dilihat dalam Sahih Al-Bukhari. Persaudaraan yang dijalin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terus berlanjut ketika kaum Muhajirin merasa sudah biasa, tidak asing lagi, dan sudah mengetahui cara mencari nafkah. Maka Allah Ta'ala menggugurkan syariat waris mewarisi dengan sebab tali persaudaraan seperti ini, namun tetap melanggengkan persaudaraan kaum mukminin. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan orang-orang yang beriman sesudah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka orang-orang itu termasuk golonganmu juga. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu, sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat. Di dalam kitab Allah. Quran Surat Al-Anfal ayat 75. Dan firman-Nya yang artinya, dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak mewarisi di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang muhajirin, kecuali kalau kamu mau berbuat baik kepada saudara-saudaramu seagama. Yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 6. Peristiwa penghapusan saling mewarisi ini terjadi pada saat Perang Badar. Ada juga riwayat yang menjelaskan terjadi pada saat Perang Uhud. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan, yang digugurkan adalah saling mewarisi,
sedangkan tolong-menolong dan saling menasihati tetap disyariatkan. Dan dua orang yang telah dipersaudarakan bisa mewasiatkan sebagian harta warisannya untuk saudaranya. Inilah pendapat Imam An-Nawawi rahimahullah. Lihat Sahih Muslim. Di antara bukti yang menunjukkan persaudaraan ini terus berlanjut, namun tidak saling mewarisi, yaitu Rasulullah SAW mempersaudarakan antara Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dengan Abu Darda radhiyallahu anhu. Padahal Salman radhiyallahu anhu masuk Islam pada masa antara perang Uhud dan perang Khandaq. Rasulullah SAW juga mempersaudarakan antara Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu dengan Al-Hattat At-Tamimi radhiyallahu anhu. Juga antara Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Semua peristiwa ini terjadi setelah perang Uhud. Ini menunjukkan persaudaraan itu masih disyariatkan namun tidak saling mewarisi. Pelajaran dan hikmah. Sikap Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu terhadap tawaran saudaranya, yaitu Sa'ad bin Rabi radhiyallahu anhu, merupakan iffah atau menjaga harga diri dengan tidak meminta-minta. Tampak kesiapan mental kaum muhajirin untuk melakukan pekerjaan yang sanggup mereka lakukan. Demikian, Allahu a'lam.